Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mencoba membuat panduan untuk pengisian angka kredit melalui aplikasi e-kinerja PKN, di mana itu bisa dilakukan secara langsung di aplikasi e-kinerja. Bagi yang sudah menggunakan aplikasi tersebut untuk penginputan kinerja di tahun ini. Jadi bisa dimulai dari ini. Jadi ada tombol SKP ketika sudah Bapak Ibu sudah mengisi SKP itu 2023-2024 itu bisa dilakukan konversi menjadi angka kredit itu langsung melalui aplikasi Ekin, tidak perlu lagi mengerjakan di luar melalui Excel atau apa. Jadi kita bisa manfaatkan ini dan bisa dilakukan oleh masing-masing tenaga kesehatan atau tenaga jabatan fungsional yang bersangkutan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini, klik SKP dan pastikan di tahun 2023 ini penilaian ini sudah dilakukan pengiriman. Kirim ke si ASN ini sudah dilakukan. Jadi seperti ini sudah. Kemudian dipastikan dulu yang pertama adalah profil. Data atasan kita siapa, unit kerjanya di mana dipastikan. Karena nanti ketika kita mengirim mengirim pengajuan angka kredit tersebut yang menyetujui adalah atasan langsung kita. Jadi data atasan kita siapa itu dipastikan di sini benar atau salah. Kalau nanti ada kesalahan, bisa dilakukan pengeditan adalah di sini, edit profil. Nah, ini diketik di mana monggo disesuaikan. Kemudian kalau sudah disimpan, katakanlah disimpan sesuai ini sudah sesuai, nanti setelah itu disinkron. Nah, ketika sudah disinkron keluar seperti ini. Nah, setelah itu dipastikan, Bapak Ibu, nanti kita ke tab angka kredit yang ini. Nah, angka kredit, menu angka kredit ini, jangan lupa yang pertama adalah lakukan sinkron jabatan. Nah, seperti ini. Ketika ini sudah benar, datanya sudah benar, Bapak Ibu bisa melakukan konversi dari SKP untuk eh, penilaian angka kreditnya. Tapi yang pertama adalah yang harus ditambahkan adalah angka kredit integrasi yang telah dilakukan untuk masa penilaian sampai dengan Desember 2022. Jadi harus dipegang dulu itu pakai integrasinya di-scan berupa PDF, nanti baru bisa dipakai. Jadi untuk ada dua tahapan, jadi upload di sini ada pak sebelum 22 dan yang tambah ini sebelahnya itu pak setelah 22, jadi 2023 dan seterusnya. Jadi yang pertama untuk tambah pak 2022 itu pak integrasi sebenarnya namanya. Kita ketik nomor SK Pak. Nah, di sini SK Pak-nya nomornya ini contohnya ini contohnya. Coba saya ketik dulu. Ini nomornya, terus kemudian tanggalnya adalah di bawah ini, 19 Mei. Jadi MM ini adalah bulan Bapak Ibu, 05, tanggalnya itu DD 19, ini 2023 sudah diintegrasi. Masa penilaian bulan jadi 1 sampai 12 bulan, tahunnya 22 ini tidak bisa diubah. Total angka kredit adalah angka kredit yang ada di ini, row ini. Nah, ini itu monggo di masing-masing bisa disesuaikan. Jadi ada berapa ini? 161,8.
161,800. Setelah itu harus diupload bukti phishing-nya yang telah ditandatangani tadi untuk pak integrasi. Dicari di mana nyimpennya, monggo. Kalau ini kebetulan saya taruh di desktop di halaman depan, jadi nyarinya gampang. Setelah itu oke. Klik oke. Nah, sudah Bapak Ibu. Setelah sampai di sini untuk pak lah ini, unit kerjanya kok enggak ada ya. Nah, ini nanti bisa dicoba. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu kewajibannya adalah mengajukan. Nanti ketika sudah selesai mengajukan, nah ini atasannya kemana, siapa, diajukan, oke. Nah, ini buktinya adalah bentuknya seperti ini, pengajuan. Berarti ini nanti atasan menyetujui pak yang kita ajukan atau menolak atau bagaimana terserah atasan kita. Nah, nanti setelah disetujui, ketika ini sudah persetujuan, nanti jangan lupa dilakukan sinkron. Jadi untuk penguploadan PAK 2022, ini tahapannya seperti ini, Bapak Ibu. Bisa nanti akan kami lanjutkan untuk eh, PAK integrasinya yang 2023 ini. Nah, setelah disetujui atasan, nanti di sini akan berubah. Kalau belum berubah, berarti itu belum disetujui. Coba kita refresh, ini karena tadi sudah terbuka. Cara refreshnya kita pindah menu gini aja Bapak Ibu, kembali lagi ke menu angka kredit. Nah, di sini sudah ada bilang persetujuan. Nah, ketika sudah hijau dan disetujui, maka kewajiban kita sebagai pejabat fungsional itu adalah input untuk pak konversi yang 2023 atau dan selanjutnya. Sebelum melaksanakan itu, wajib dilakukan sinkron, Bapak Ibu. Ini sinkron yang ini, bukan sinkron yang ini ya, Bapak Ibu. Sinkron yang ini. Nah, ini kita klik sinkron. Nah, nanti akan muncul sinkronisasi CSN berhasil dilakukan 30 Maret 2024. Itu. Kalau andai kan Bapak Ibu ragu atau ada kesalahan, bisa membatalkan. Ini diklik di batal, nanti akan kembali ke kita dan butuh persetujuan lagi seperti proses yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah prakonversi di tahun 2023 yang tadi gagal. Kita sampaikan gagal tadi karena belum disetujui. Nah, untuk 2023 kita tinggal tambah yang ini. Tombol tambah. Kita pilih tahun 2023 sama seperti tadi. Periodenya 2023, SKP-nya 2023. Ini masih sama, diteliti dulu benar apa salahnya. Nah, ini sudah ada nilainya, ini narik dari SKP. Nomornya, nih, nomornya Bapak Ibu bisa minta ke PU Bapak Ibu. PU masing-masing, kepegawaian masing-masing, itu minta nomornya berapa, tanggalnya berapa. Tentunya tanggal di sini adalah setelah tahun pelaksanaan itu. Kapannya ditetapkan setelah tahun pelaksanaan. Misalkan periodenya 2023, berarti tahun setelah tahun 2023. Monggo tanggalnya Pak, yang penting tanggal bukan tanggal merah. Nah, ini coba kita klik untuk kenaikan pangkat. Sebenarnya kalau ini ada penjumlahan Bapak Ibu, ketika sudah disetujui atasan, yang lama tadi 2022 muncul di sini. Nah, untuk mengetahui ya, kita bisa naik pangkat atau naik jabatan itu sudah bisa atau belum, kita lihat di sini. Akumulasinya, Bu, Bapak Ibu. Kebutuhannya 200, dapatnya 199,3, berarti masih kurang. Ini untuk naik pangkat kebutuhannya 100, dapatnya 99,3. Itu masih kurang berapa ini? Satu ya, sekitar 1 atau 0,7. Kalau kita klik di sini, nanti efeknya seperti ini, Bapak Ibu.
Jadi tidak bisa. Untuk kenaikan pangkat ditandai, tapi belum memenuhi angka kredit. Berarti tidak bisa. Untuk itu maka tidak usah diklik. Kalau angka kreditnya di sini belum cukup atau lebih. Kalau lebih, tidak masalah ini diklik. Kemudian kita oke. Nah, ini muncul draft, namanya pak konversi. Konversi dari SKP yang di sini. Jadi narik langsung ke sana. Tidak perlu membuat di Excel. Ini berupa draft. Untuk tahap selanjutnya ini jangan lupa klik buat preview pak. Nanti klik aksi buat preview pak. Kita tunggu. Kalau tidak terjadi apa-apa, nah ini namanya aplikasinya agak bermasalah, gagal. Nanti kalau sudah tidak ada pesan, berarti itu berhasil Bapak Ibu. Kalau masih ada, nah ada bilang gagal tadi, berarti ada diulangi lagi. Kalau sudah terang gini, tidak ada masalah. Itu berarti sudah berhasil. Kemudian kewajiban kita adalah mengajukan. Mengajukan itu ke atasan kita, klik ajukan. Nah, di sini ketika sudah diajukan, kita tunggu persetujuan dari atasan kita. Nah, ketika atasan kita sudah menyetujui ini, baik, kita lihat, kita ke menu lain, kemudian balik lagi ke angka kredit. Nah, ini berarti sudah persetujuan Bapak Ibu. Jadi andaikan nanti atasan sudah menyetujui, berarti kewajibannya si kewajiban kita itu sebagai JF itu untuk mengunduh draft pak. Berarti ini diunduh. Nah, ketika sudah muncul ini berarti belum ada kopnya. Monggo Bapak Ibu untuk mereprint pakai kop. Kalau belum ada kopnya, itu bisa kop Pemda atau kalau tergantung BKD mintanya seperti apa. Jadi kalau BKD minta kopnya adalah masing-masing UPT atau UPD, itu bisa kita reprint menggunakan kop OPD. Tapi kalau template-nya dari BKD itu sudah ada kopnya, berarti tidak usah ngasih kop. Kemudian kita mintakan tanda tangan ke atasan kita. Nah, ini hasil hasil pak konversinya, akumulasinya seperti ini. Ada 2 row di sini. Nah, nanti setelah ditandatangani di sini, disestempel, kemudian di-scan. Setelah di-scan, nanti kita wajib mengupload ini, unggah. Jadi kita klik unggah, kita cari filenya di mana, contohnya ini misalkan. Nah, nanti ketika sudah di-upload oke, selesai, maka yang file ini akan berubah warna menjadi hijau. Jadi contohnya seperti gambar berikut. Jadi ketika tadi sudah dilakukan upload di sini, upload. Nah, ini file TTD basah sudah terunggah. Itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk tahun selanjutnya ini tadi 2024 2023 kan sudah. Berarti 2024 ketika Bapak Ibu mau menambah lagi itu silahkan ditambah. Ini di 2024. Nah, ini periode SKP-nya di 2024. Nah, periode penilaiannya monggo Januari sampai Januari, jadi Januari sampai Januari, Januari sampai Februari, Januari sampai Maret. Itu tergantung kebutuhan. Kalau misalkan tadi kurangnya 0,7 biasa ambil di Januari saja. Atau Januari Februari monggo, tapi tergantung nilai kebutuhannya. Nanti dengan berjalannya waktu ini akan muncul lebih banyak lagi Bapak Ibu. Contohnya ini saya ambil Januari aja. Nah, seperti ini. Plug ini. Ini kalau kita lanjutkan nanti ini masih sama juga. Yang 2022 sudah ada, yang 2023 sudah ada. Nanti hasilnya seperti ini kalau sampai Januari Bapak Ibu.
202,4 425 itu sudah cukup. Tinggal ngasih nomor, tempat penandatanganan, tanggalnya berapa. Nah, ini baru bisa diklik ini nanti. Kenaikan pangkat atau jabatan. Jika butuh hanya kenaikan pangkat, maka yang diklik untuk kenaikan pangkat saja. Kalau butuh kenaikan jabatan ini diklik, terus oke. Prosesnya sama, diajukan atau buat preview pak dulu. Tadi, seperti yang tadi ini tadi, buat preview pak, terus kemudian ajukan. Berarti itu untuk yang 2024, ketika sudah disetujui dan dibuatkan buat buat draft ini, jangan lupa ya, kalau sudah disetujui TTD basah, nah nanti diunggah. Ketika sudah ditandatangani dan di reprint, di-scan lagi, diunggah di sini. Nanti ini akan hijau seperti yang ini. Itu jadi nanti ada 22, 23, 24. Tapi eh, kalau row baris ini akan hilang ketika Bapak Ibu sudah pindah jabatan. Jadi misalkan dari muda, ini muda ke madya, nanti akan hilang. Jadi ada baru lagi. Jadi tidak 3 row seperti ini, akan di reprint lagi, itu akan muncul yang hanya pangkat terbaru. Demikian untuk proses penyusunan Pak konversi mengambil dari SKP di aplikasi e-Kinerja BKN. Semoga bisa membantu dan mempermudah kinerja Bapak Ibu semua. Apa yang Bapak Ibu lakukan, jika ini sudah, maka tidak akan merepotkan kepegawaian, jadi mengurangi beban kepegawaian yang mana sudah dibantu dengan proses ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.